Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajar Rahma, Sarjana Agama. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Manado. Kami sebut dengan hormat Bapak Haji Fadlino, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ikhtarana wa ja'alana wa ja'alana khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Anzala 'ala nabiyyina Qur'ana hudan lin-nas wa bayyana. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, kami sapa dengan kasih Bapak Haji Anwar Abu Bakar, Sarjana Agama Lembaga Agama Magister Pendidikan. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Bapak Nasri Sakamole, Magister of Science. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado yang diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam Bapak Haji Yusran Manto, Sarjana Agama. Yang kami hormati Ketua Pokjawas dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri dan MTS Swasta Kota Manado. Yang saya hormati juga panitia, rekan-rekan guru dan adik-adik yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan sesuatu yang kita nanti kita tunggu-tunggu, kerinduan kita untuk bertemu dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah yang baru, insya Allah sudah tercapai hari ini. Karena sering guru-guru katakan kepada saya, Pak, kita belum ketemu dengan Pak Kakang yang baru. Di mana sudah, di kabupaten kota lain sudah. Saya bilang insya Allah kita cari momen yang terbaik, dan alhamdulillah di hari milad MTS Negeri 1 Manado hari ini kita tutup, yang akan ditutup secara resmi oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah, sekaligus hari guru juga kemarin kita sudah melaksanakan upacara, dan semua kita menantikan pembinaan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah. Untuk itu kami atas nama tuan rumah, atas nama Kepala MTS Negeri 1 Manado mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kakang dan rombongan yang telah sudi menghadiri atau mengiyakan undangan kami untuk datang di MTS Negeri 1 Manado ini, walaupun dalam suasana yang beliau sangat sibuk dan dalam keadaan COVID-19, tapi tetap kami bisa melaksanakan seperti ini. Kemudian Pak Anwir perlu kami laporkan juga bahwa orang tua dan anak-anak sudah sering WA bahwa mereka rindu untuk datang ke sekolah, datang ke madrasah untuk pembelajaran secara langsung, tapi itu tidak bisa karena situasi dan keadaan. Jadi pembelajaran sekarang kami yakni dengan learning, di dalamnya ada daring dan luring. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Semua guru ditugaskan untuk luring ke rumah-rumah yang sudah dibagikan kelompok anak-anak yang di sekitarnya bergabung. Setiap kami mengalami persoalan, kami mengalami hal-hal yang buntu untuk menjadikan madrasah hebat dan martabat, selalu ada peluang karena Pak Kadit dan Pak Kepala Seksi selalu memberikan solusi dan arahan kepada kami. Kami menganggap kami ini sebagai anak. Jadi di madrasah ini kami Pak anak, orang tua kami itu ada di Kandir Pak dan ada di Kandir, sehingga kami sangat perlu ada pembinaan, ada pencarian solusi dari orang tua kami supaya semua kegiatan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu karena suasana yang mungkin tempat darurat agak panas, dan kepada Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, insya Allah akan
menutup secara resmi kegiatan Milad MTS Negeri 1 Manado yang ke-42 sekaligus memberikan pembinaan ataupun arahan kepada kami yang sangat-sangat kami butuhkan. Demikian, billahi taufiq hidayah, nasrullah wa fathul karim wa bisul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan kesehatan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa melaksanakan acara penutupan Milad ke-42 MTS Negeri 1 Manado. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Ketua Pokjawas Kota Manado. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas madrasah. Yang kami hormati Kepala MTS Negeri 1 Manado, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, Bapak Ibu Kepala Madrasah sewilayah KKN MTS Kota Manado, adik-adik peserta lomba Milad MTS Negeri 1 Manado ke-42 yang saya cintai. Laporan pelaksanaan. Dasar pelaksanaan program tahunan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Manado tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan pelaksanaan: 1. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kreativitas peserta didik sehingga menjadi kader yang berpotensi dan berkualitas dalam membangun diri dan membina diri. 2. Sebagai wadah kreativitas peserta didik menyalurkan aspirasi dan potensi yang dimilikinya. 3. Menjalin silaturahmi antar warga madrasah melalui kegiatan Milad MTS Negeri 1 Manado. Sasaran Pekan Milad MTS Negeri 1 Manado adalah peserta didik yang berprestasi di bidang seni di setiap kelas di MTS Negeri 1 Manado yang berjumlah 27 rombongan belajar. Kegiatan yang dilaksanakan semuanya melalui virtual, meliputi cabang seni A. MTQ cabang tilawah, B. Pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia, baca puisi, yel-yel Milad MTS Negeri 1 Manado ke-42. Yang kedua, bakti sosial kemasyarakatan, meliputi bantuan sosial kepada peserta didik MTS Negeri 1 Manado, tenaga pendidik dan kependidikan yang bukan ASN. Masih dalam rangkaian Milad MTS Negeri 1 Manado, MTS Negeri 1 mengadakan kegiatan Hari Guru Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 berupa upacara bendera Hari Guru secara virtual yang diikuti oleh seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, lomba paduan suara yang diikuti oleh setiap rumpun mata pelajaran. Yang ketiga, olahraga kreativitas seperti tarik tambang dan motor lambat. Sumber dana pelaksanaan Milad MTS Negeri 1 Manado berasal dari dana MTS Negeri 1 Manado tahun pelajaran 2020-2021
Yang kedua, bantuan sifatnya tidak mengikat. Penanggung jawab seluruh kegiatan lomba adalah Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Manado yang kami sebut dengan hormat Bapak Haji Fadlino, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Hasil lomba milad dan hari guru pada MTS Negeri 1 Manado. Lomba tilawah Qorik, pemenang ketiga Adi Abdul Kurniawan kelas 8F. Pemenang kedua Yusuf Gani kelas 7B. Pemenang pertama Adi Widya Rahman Katili kelas 7E. Lomba tilawah Korea, pemenang ketiga Najwa Enok kelas 8A. Pemenang kedua Kaila Rahma kelas 7B. Dan pemenang pertama Fadia Talita Pasir kelas 7A. Lomba pidato bahasa Indonesia, pemenang ketiga Anissa Naila Hermawan kelas 7B. Pemenang kedua Ardina Zahra kelas 8A. Pemenang pertama Fadil Asrof kelas 9A. Lomba pidato bahasa Inggris, pemenang ketiga Miftah Masloman kelas 8A. Pemenang kedua Mutiara Cahyani Moha kelas 8B. Pemenang pertama Bunga Aisyah Paputungan kelas 9B. Lomba pidato bahasa Arab, pemenang ketiga Nahla Wakid kelas 7B. Pemenang kedua Supriya Hafid kelas 8E. Pemenang pertama Naila Safwa Baks kelas 8B. Lomba baca puisi, pemenang ketiga Nadia Kasmun kelas 9E. Pemenang kedua Fadil Asrof kelas 9A. Pemenang pertama Aulia Maswomo kelas 9B. Lomba ILL 10 besar. Yang ke-10 kelas 7D, ke-9 kelas 8D, ke-8 kelas 9D, ke-7 kelas 9C, ke-6 kelas 7A, ke-5 kelas 9A. Harapan kelas 8C. Pemenang ketiga lomba ILL kelas 7C. Pemenang kedua diraih oleh kelas 7A. Dan pemenang pertama ILL terbaik untuk Bilan MTS 42 diraih oleh kelas 7E. Lomba dalam rangka Hari Guru Nasional. Untuk lomba Hari Guru Nasional ada 3 yang kami lombakan. Yang pertama perumpun mata pelajaran, juara 3. Rumpun mata pelajaran agama. Pemenang kedua rumpun mata pelajaran IPA matematika.
kemarin kena COVID-19, kami mengadakan lomba tarik tambang. Pemenang ketiga, rumpun bahasa. Pemenang kedua, PPKN dan IPS. Dan pemenang pertama, rumpun IPA matematika. Rupanya matematika IPA daya tahannya kuat masa COVID ini. Motor lambat ini menjaga kesabaran dan tata tertib berlalu lintas. Diikuti oleh seluruh peserta, guru. Wanita yang terlambat kedua, Adi Rifni Ika Sari Sisaki. Yang pertama, Ibu Elmi Yapun. Motor lambat untuk laki-laki pemenang kedua, Tawakal Tamaun. Dan yang pertama, Bapak Ahmad Kuat. Demikian laporan panitia kami sampaikan. Kiranya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dapat mendukung kegiatan Milad ke-42 MTS Negeri Manado tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yunus. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan sembako, bantuan sembako secara simbolis kepada guru-guru honorer, staf tata usaha honorer, sapam, cleaning service, dan siswa-siswi MTS Negeri 1 Manado kurang mampu. Nama-nama yang kami sebutkan sudah dapat mengambil tempat di depan. Ibu Irma, Bapak Abdillah Muhyiddin, Bapak Indra, Bapak Ibu Sabrina, dan Bapak Mutawakil Bilal, Bapak Abdullah Afan Sulaiman, dan 2 orang siswa, Muhammad Mutawakil Bilal dan Fahira Kidal. Mutawakil Friska Kidal mana? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mengundang Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat menyerahkan didampingi oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Manado dan Kepala Bidang Pendis serta Kepala Seksi Pendis Kota Manado. Diabadikan foto bersama.
Lihat sini 1, 2, 3. Kita lagi, tambah lagi. 1, 2, 1. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pekanwil beserta jajarannya yang sudah menyerahkan secara simbolis sembako kepada beberapa orang guru. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mengikuti arahan dan pembinaan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah, marilah kita dengarkan pidato bahasa Inggris oleh siswa pemenang pertama, Bunga Paputungan. Disilakan. Situ tengok. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, praise to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, because today we can still participate in this activity. Secondly, salawat and greetings may remain devoted to the Prophet Muhammad, to his family, friends, and to us as his people. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Bunga Nurul Alsa Paputungan, and I am from grade 9B. I hope you all are feeling as amazing as I am right now. Though, to be honest, I am a little nervous, but I'm here not for telling you about my feelings. Instead, I will tell you about my hopes. Yes, my hopes. My hopes for this country in the future. To the honor of Chief Minister Religion of North Sulawesi, principal, teachers, and audience that I respect. I believe independence is the right of all nations, and colonialism is not accordance with humanity and justice. Therefore, colonialism on the earth must be abolished. We should always have a sense of nationalism as one Indonesia. In the unitary state of the Republic of Indonesia, which stands firm on the national principles. Ladies and gentlemen, to attain independence is not merely an easy task, but full of sacrifices. And it was a difficult journey for Indonesia to achieve independence after hundreds of years of colonization. Every time we commemorate the moments of the proclamation, and it will always be reminded in our memories about the history of the struggle and sacrifice made by heroes and fighters who have been willing to let go of personal self-interest, to leave families behind, even to sacrifice their own souls and bodies, solely for the sake of seizing and defending every inch of earth from the hands of the invaders. Dear everyone, step by step we have succeeded in meeting the order life in the unitary state of the Republic of Indonesia, using the frame of Bhinneka Tunggal Ika as a unifying force shaded by the noble values of Pancasila, as a view of life and the basis of Indonesia. We place a solid and strong foundation to achieve a prosperous Indonesia. We, as the young generation, the successor to the future of the nation, let us together feel the Independence Day that has been attained with the great difficulties and useful things. Let us
promiscuity, drugs, alcohol that will lead us to destruction without a clear future. Finally, may Allah Subhanahu wa Ta'ala show the direction according to His path, so that we may actualize the spirit of the proclamation of 1945, so that it can accelerate the goal to prosper and educate Indonesia people with justice for everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk siswa. Iya, itu baru satu. Penampilan satu bahasa Inggris. Masih ada penampilan selanjutnya, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Arab, dan tampilan-tampilan yang lain tapi nanti sebentar. Hadirin undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya pembinaan sekaligus arahan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang kami sapa dengan hormat Bapak Haji Abu Bakar Sarjana Agama Master Pendidikan. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 10. Saya ulangi salam saya satu kali lagi supaya agak lebih semangat, karena tadi sepertinya tidak makan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini kan enak. Dua hal yang paling Tuhan sukai. Yang pertama, cepat-cepat menjawab salam dengan suara yang nyaring. Yang kedua, cepat-cepat bayar utang. Karena tadi di awal tidak terlalu besar, maka saya ulang tadi. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala man ja'a bil huda wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Yang sama saya hormati dan saya banggakan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Manado, yang pada kesempatan ini mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado yang lagi berduka karena ada keluarga yang meninggal begitu. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kasubag Hukum dan Humas yang ikut mendampingi saya beserta pelaksana dan staf. Yang saya hormati Sahibul Wilayah, Sahibul Hajah, Kepala Madrasah Sanawiyah Kota Manado. Nah, kalau yang ini boleh saya mengatakan beserta seluruh jajaran. Kalau protokol tadi katakan beserta seluruh jajaran, berarti semuanya, termasuk kepala madrasah, termasuk protokol sendiri. Kalau mengatakan katakan beserta seluruh jajaran. Jadi SOP-nya, protokolnya tidak boleh katakan beserta seluruh jajaran. Kalau mengatakan katakan beserta seluruh jajaran, tidak ada lagi penghormatan yang sesudahnya, karena semuanya sudah include di dalam. Dan pembinaan ini toh, jadi saya sampaikan yang harus saya sampaikan. Kecuali katakan yang saya hormati, kemudian yang kedua beserta seluruh pejabat struktural maupun fungsional, tidak lagi menyebutkan item satu persatu. Itu karena semuanya sudah masuk. Nah, itu
untuk pelaksanaan kegiatan yang berikutnya. Yang sama saya hormati seluruh kepala madrasah yang sempat hadir, yang tergabung dalam kelompok kerja madrasah. Yang sama saya hormati Ketua Popjawas beserta seluruh pengawas. Nah, kalau pengawas tidak boleh dikatakan anggota pengawas atau jajaran pengawas, karena posisinya sama, hanya ada satu yang ditunjuk sebagai ketua, yaitu Ketua Popjawas beserta seluruh pengawas. Ini saya mulai dari yang kecil, tetapi sangat sensitif ketika dihadiri oleh stakeholder yang berasal dari luar keluarga Kementerian Agama, apalagi yang mengetahui tata keprotokoleran, supaya madrasah kita lebih hebat dan lebih bermartabat, bukan hanya saat berada di wilayah sendiri, tetapi juga sampai keluar, bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan semua kita ini, khususnya yang besar suaranya menjawab salam saya, itu yang pertama masuk di surga. Walaupun saya juga mau di depan. Yang sama saya hormati seluruh orang tua siswa yang sempat bergabung dan hadir pada kegiatan kita ini, apakah secara nyata atau ada juga dalam jaringan proses penutupan ini? Secara nyata semua ya, di luar jaringan kan? Karena sekarang ini selalu ada dalam jaringan, ada di luar jaringan. Saya pikir tadi ini lomba tarik tambangnya juga di luar jaringan. Jadi karena tadi Pak Kepala Madrasah menyampaikan, ini Pak semua dilakukan secara virtual. Begitu Pak Ketua Panitia mengumumkan lomba tarik tambang, saya bilang sepanjang hidup saya keliling kemana-mana belum pernah saya mendapatkan dan melihat secara langsung tarik tambang secara virtual. Tetapi jangan-jangan itu ada hal yang sudah dilakukan yang merupakan inovasi baru di MTS, boleh melakukan tarik tambang secara virtual. Karena kalau menurut saya belum semua aktivitas yang kita lakukan ini boleh divirtualkan. Ada hal-hal yang tidak bisa lewat virtual, harus dilakukan di dunia nyata. Karena kapan dilakukan secara virtual itu tidak bisa terasa maksudnya. Tarik tambang itu yang saya maksud tadi. Memegang talinya itu tidak bisa pakai secara virtual. Bagaimana caranya? Berarti kan tidak semua bisa divirtualkan. Harus ada yang dilakukan secara nyata. Yang saya banggakan dan yang saya cintai seluruh anak-anakku yang hadir, kita pahami betul bagaimana suasana batin yang dirasakan oleh anak-anak kita, adik-adik kita, para siswa dan siswi untuk segera mau melakukan proses belajar mengajar di kelas. Proses belajar di kelas ini bukan hanya dirasakan oleh kita di sini, tetapi seluruh siswa dan siswi se-Indonesia sudah merasakan kerinduan untuk segera hadir di sekolah masing-masing. Para pemerhati pendidikan dan para akademisi sebetulnya sampai saat sekarang ini masih juga belum bisa memastikan kira-kira kerinduan ini apakah persentasenya lebih rindu gurunya ataukah lebih rindu siswanya. Yang kita tahu bahwa dua-duanya sudah rindu. Iya. Makanya kita berharap sambil berdoa dan berikhtiar, mudah-mudahan situasi ini cepat normal kembali.
bersama 4 menteri, maka di Januari 2021 proses belajar mengajar itu sudah akan kita lakukan secara serentak di Indonesia dengan secara bertahap, karena madrasah harus menyiapkan diri lebih awal supaya siap dengan situasi new normal atau peradaban baru atau tatanan baru, termasuk pada proses belajar mengajar. Ya, termasuk kita di sini di Sanaria, kalau sudah akan melakukan proses belajar mengajar, yang paling pertama mulai dari kepala madrasah sampai dengan guru-gurunya harus swab tes dulu sebelum masuk. Bukan rapid test, swab test, untuk memberikan keyakinan bahwa gurunya sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk siswa yang akan masuk sekolah harus melengkapi dirinya surat izin dari orang tuanya bahwa dia diberikan izin untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, dan juga ada hasil rapid testnya bahwa dia dalam kondisi sehat. Baru di persyaratan ini sepertinya sudah berat, karena saya dengar informasi teman-teman guru di MTS jangankan swab test, rapid test saja mereka khawatir. Saya tidak tahu apa betul atau tidak. Katanya baru mendengar informasi mau dari rapid test sudah naik asam lambungnya, sudah tidak tidur malamnya. Kemudian di madrasah kita harus sudah dilengkapi dengan SOP penanganan COVID. Sudah ada ruangan khusus yang disiapkan sekiranya tiba-tiba ada guru atau ada siswa yang mungkin tiba-tiba merasa tidak enak pada hari itu, harus ada ruangan yang disiapkan. Kemudian sudah ada tempat cuci tangan yang disiapkan masing-masing di tiap-tiap kelas di depannya. Ada hand sanitizer, ada masker, dan satu kelas yang biasanya kita isi mungkin misalnya 30, sisa 15 karena harus berjarak dalam kelas. Nanti 15-nya lagi yang sisanya masuk besoknya. Begitu seterusnya. Karena di sisi lain kita juga tidak boleh harus larut dalam situasi ini, tidak melakukan proses pembelajaran, karena yang dilakukan secara virtual itu hanya bisa transfer pengetahuan, tetapi tidak bisa melakukan transfer nilai, transfer karakter, dan tidak ada interaksi antara siswa dan guru yang mampu membuat suasana kebatinan yang dekat antara guru dan siswa serta lingkungan sekolah. Oleh karenanya, ya lebih awal Bapak Kepala Madrasah beserta seluruh dewan guru untuk kiranya mempersiapkan diri melakukan proses pembelajaran mulai dari bulan Januari nanti. Suka atau tidak, rela atau tidak, mau atau tidak, harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat sekarang ini. Dan inilah kondisi peradaban baru, new normal ya seperti ini. Kita ketemu semuanya pakai masker, tidak boleh lagi duduk berdampingan secara dekat, harus ada jarak. Kalau ketemu tidak lagi cipika-cipiki, tidak lagi salaman secara langsung, tetapi dengan salaman dengan hati. Ya itulah suasana peradaban baru yang harus kita adaptasi, yang harus kita sesuaikan. Ya apa boleh buat, karena sudah seperti itu kondisinya. Termasuk anak-anak siswa dan siswi yang dulu-dulunya mungkin pada jam-jam istirahat bercengkrama dengan teman-temannya, bercanda, ngumpul bersama. Nah, pada situasi new normal, peradaban baru yang harus diadaptasi, kita tidak boleh lagi untuk berkerumun. Kalaupun kita berkumpul, harus tetap ada jarak. Nah, inilah situasi yang harus kita adaptasi, yang harus kita sikapi
dengan arif dan bijak. Sekali lagi mudah-mudahan situasi dan kondisi ini segera berlalu supaya kita bisa kembali kepada kehidupan yang dulu, di mana suasana itu penuh dengan kekerabatan dan persaudaraan tanpa ada perasaan was-was kepada orang lain. Ini kan kadang kita juga ragu-ragu. Kita mau salaman, tidak enak. Tidak salaman, lebih tidak enak lagi. Terpaksa salaman, jadi mulai pemikiran, jangan-jangan nanti yang saya teman salaman tadi ini dia ada virusnya, ada coronanya atau macam-macam lah. Akhirnya sesama kita kadang merasa saling mencurigai, jangan-jangan ada penyakitnya, jangan-jangan dia ini. Apalagi kalau sudah ada batuk. Padahal ini orang kebetulan mungkin batuk karena masih ada sisa makanan di lehernya. Kita sudah ragu-ragu, jangan-jangan dia batuk ini karena ada corona. Itulah akhirnya kita saling curiga-mencurigai. Makanya situasi dan kondisi ini harus kita sikapi secara adil dan bijaksana. Saya malah merekomendasikan, jadi bukan menginstruksikan, tetapi merekomendasikan kepada kita semua, ya dalam 1 bulan kalau bisa 2 kali melakukan rapid test. Rapid test ini hanya sekedar untuk mengetahui situasi dan kondisi ketahanan tubuh. Jadi untuk mengetahui ketahanan tubuh, apakah kondisi tubuh kita ini dalam kondisi sehat dan kuat ataukah tidak. Kalau kita tidak rapid test, kita tidak tahu apakah kita ini, ketahanan tubuh kita ini normal atau tidak. Nah, kalau mau lebih meyakinkan lagi kita ini bebas dari COVID-19, ya swab test. Tapi itu kan swab test banyak yang baru orang dengar kata-katanya sudah naik asam lambungnya, apalagi kalau melaksanakan langsung. Mungkin kalau di tempat kita di sini baru 1-2 yang sudah swab test. Ada yang sudah pernah swab test? Belum ada. Baru 1 kan? Iya baru 1. Termasuk Kepala Makrasa, Pak Kali juga mungkin dulu baru rapid kan? Iya. Saya tahu rapid kemarin malah rapidnya gratis lagi. Karena audiens dengan Pak Gubernur, ternyata karena mau masuk ke dalam Pak Gubernur kan harus rapid test. Sudah rapid test, belum sempat Pak Gubernur, sudah kembali lagi ke kegiatan berikutnya. Jadi sia-sia lapangan sudah dibocor lagi. Karena 4 hari yang lalu sudah rapid test lagi. Ya itulah situasi dan kondisi. Ini baru pengantar yang saya sampaikan. Sekarang yang hampir setengah 11, dan insya Allah saya selesai jam 12. Kampung Pinang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, saya menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah dibacakan tadi nama-namanya, mendapatkan apresiasi dan penghargaan karena telah mendapatkan juara baik secara virtual maupun non virtual. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Saya tadi pikir-pikir mungkin ini lomba yang divirtualkan, penyerahan hadiahnya juga secara virtual. Tapi ternyata ya alhamdulillah, walaupun lombanya virtual, hadiahnya tetap nyata. Ini salah satu kelebihan yang perlu diapresiasi. Yang saya juga tunggu-tunggu tadi ini, apa hadiahnya ini? Apakah ada berangkat umrah gratis, atau mendapatkan televisi, ataukah kulkas? Tetapi ternyata yang diberikan itu lebih besar daripada itu semua. Kenapa saya bilang itu lebih besar dari itu semua? Karena semangat dan motivasi yang dan penghargaan yang diberikan itu melebihi dari apa yang biasa kita lihat dan dengar
Itu yang pertama. Selamat kepada para sandiwara. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat Hari Guru, walaupun Hari Gurunya kemarin, tetapi pada hari ini nuansa Hari Guru itu masih sangat terasa dan seharusnya tidak pernah dan tidak boleh hilang. Tema Hari Guru tahun ini, bukti guru Lindungi negeri. lindungi negeri. Ya, kalau kita hubungkan semua bahwa memang guru lah para pelindung ini. Jadi guru itu memang pelindung, bukan hanya negeri, tetapi seisi negeri. Tadi di awal kita mendengar qari'ah kita membacakan ayat suci Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, yang mengarahkan, menyuruh, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah melakukan yang mungkar. Sebetulnya tugas pokok dan fungsi guru itu yang ini, mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau ada guru yang tidak mengajak kepada kebaikan, itu seharusnya tidak layak menjadi guru. Bagaimana caranya guru mengajak kepada kebaikan? Ya'muruna bil ma'ruf. Dia pasti akan menyampaikan kepada siswa dan siswinya, kepada murid-muridnya, supaya melakukan, mengerjakan yang baik-baik, yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan pasti akan mengajarkan kepada siswanya supaya jangan melakukan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Itulah makna guru yang sesungguhnya. Ketika guru melakukan ini, kemudian siswa dan siswinya mengikuti gurunya, maka inilah yang patut, layak, mampu dikatakan guru yang berbakti, yang dapat melindungi negeri. Cuma persoalannya sekarang ini, apakah guru-guru kita sudah memaknai yang dijelaskan dalam ayat itu tadi? Apakah semuanya sudah mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar? Karena ternyata mengajak kepada kebaikan itu sangat susah. Makanya yang kita harapkan, walaupun bukan guru agama, dia adalah guru umum, tetapi sebaiknya mengintegrasikan mata pelajaran umum yang disampaikan kepada siswa dan siswi kita dengan muatan dan nuansa agama. Jangan ini 100% menjadi tugas dan tanggung jawab guru agama saja, tetapi guru umum pun harus mengintegrasikan mata pelajaran yang disampaikannya dengan muatan dan nuansa agama. Karena pada hakikatnya dalam hidup ini Pak, orang tua kita itu ada 3. Orang tua kandung yang melahirkan kita, guru-guru itu orang tua kita juga, karena dialah yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Yang ketiga, ya ada guru ustaz atau kiai yang memberikan bimbingan secara rohaniah kepada kita. Ini jenis-jenis guru ini, dan semuanya ini adalah kategori yang harus kita hormati. Saya kembali Bapak dan Ibu, jadi kita berharap bahwa tugas fungsi guru tidak lepas dari kategori
guru yang ada di tingkat ibtidaiyah, guru yang ada di tingkat sanawiyah. Karena mereka inilah yang menanamkan nilai dan karakter. Siswa dan siswi kita pada situasi normal sebetulnya waktunya lebih banyak di lingkungan iklim sekolah, iklim madrasah. Karena mulai pagi sampai sore mereka lebih banyak beradaptasi dengan lingkungan madrasahnya, sehingga peran lingkungan madrasah itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa dan siswi kita. Apalagi ditambah banyak orang tua yang menyerahkan pendidikan anaknya betul-betul 100% kepada guru. Ini yang menjadi tugas dan fungsi kita sekaligus menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan untuk membawa madrasah kita ini menjadi hebat dan lebih bermartabat dapat kita capai di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu yang kedua. Yang ketiga yang saya mau sampaikan bahwa tentu pada milad madrasah kita yang ke-42 ini harus kita ada semacam hikmah atau ada sesuatu yang bisa kita petik. Jadi tiap tahun kita melakukan milad, tetapi idealnya ada yang kita petik, ada hikmah pada tiap-tiap momen milad itu, supaya miladnya itu bermakna. Tidak hanya sekedar seremonial belaka, kita melakukan lomba, kemudian melakukan bakti-bakti sosial dan seterusnya. Tetapi idealnya kita juga melakukan evaluasi dalam perjalanan madrasah kita selama 42 tahun ini. Apa yang kita sudah capai? Seharusnya grafiknya dia tidak datar, tetapi seharusnya grafiknya naik. Dan yang paling penting, jangan grafiknya turun. Seharusnya grafiknya naik. Minimal, kalau grafiknya tidak naik, dia berjalan datar. Yang jelas tidak menurun. Seharusnya itu. Jadi tetap ada evaluasi pada tiap-tiap momen kita melakukan milad. Milad itu kan ulang tahun. Secara kemanusiaan, ulang tahun itu idealnya melakukan evaluasi, koreksi, introspeksi, dan hisab. Itu secara kemanusiaan. Secara kelembagaan tidak jauh-jauh beda. Nah, tetapi ini berkaitan dengan apa yang telah kita capai, termasuk madrasah kita ini. Ketika kita sudah melakukan itu, inilah yang kita diskusikan, inilah yang kita evaluasi. Kemudian setelah melakukan itu akan ada rekomendasi yang bisa saja rekomendasi itu disampaikan secara internal kepada semua lingkungan madrasah. Bisa jadi juga rekomendasi itu menjadi usulan ke tingkat kabupaten, selanjutnya ke tingkat provinsi dan ke tingkat pusat. Jadi ada yang bisa kita ambil di dalamnya, ada rekomendasi supaya momen niat itu tidak hilang atau tidak terlewati begitu saja. Ada yang kita petik, sama dengan KKM, kelompok kerja kepala madrasah. Kita berharap pada tiap-tiap pertemuan KKM itu, tiap-tiap pertemuan para kepala madrasah, seharusnya setelah pertemuan itu ada rekomendasi yang dihasilkan, yang ditindaklanjuti, yang akan kita evaluasi pada pertemuan KKM berikutnya. Contoh misalnya, bisa jadi ada satu madrasah kita yang betul-betul unggul dalam satu bidang studi tertentu. Maka madrasah yang lain bisa mempelajari atau bisa mengundang guru yang berprestasi tadi ini supaya juga bisa diikuti oleh guru-guru lain yang ada di madrasah yang lain. Kalau perlu,
Ketika kita tahu bahwa di madrasah ini bagus proses manajemennya, madrasah lain datang di situ mengikut. Atau juga kalau perlu supaya peran guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal itu bisa menjadi lebih baik, semua menyaksikan dan sekaligus mengevaluasi bagaimana karakteristik atau contoh guru yang paling ideal. Jadi masing-masing menyaksikan ada guru yang mengajar di kelas. Silakan disaksikan, silakan dilihat. Oh, guru ini kekurangannya di sini, guru ini kekurangannya di sini. Sehingga dievaluasi untuk disempurnakan, bukan diganti. Jadi dievaluasi, dikoreksi, kemudian disempurnakan. Itu yang paling bagus. Jadi pertemuan K3M kelompok kerja kepala madrasah itu ada maknanya, ada artinya, ada gunanya. Tidak hanya sekedar seremoni belaka. Itu yang saya maksudkan. Jadi milad itu yang kita harap bahwa ada yang dihasilkan pada momen-momen setelah kita laksanakan. Saya yakin dan percaya bahwa pelaksanaan milad kita kali ini juga tetap ada yang seperti itu sebagai bahan evaluasi untuk kita, minimal secara kelembagaan. Madrasah kita ini yang informasinya adalah merupakan salah satu madrasah yang tempatnya adalah tempat basah. Kenapa tempat basah? Karena kalau musim hujan biasa naik air di sini. Mungkin ini bisa dijadikan solusi. Mungkin bisa dibuatkan usulan untuk dikasih naik ruangan-ruangan itu. Tetapi tentu ini ada prosedurnya. Input dulu datanya di Simsarkras, kemudian ditindaklanjuti oleh kami dan seterusnya. Yang kedua, ya mungkin ada hal yang perlu didiskusikan secara internal kepada semua guru-guru, termasuk Pak Kelompok Jawas beserta seluruh teman-teman pengawas. Saya juga sangat berharap betul bahwa fungsi pengawas bisa lebih maksimal, bisa lebih optimal, karena seyogyanya, idealnya pengawas itu makomnya lebih tinggi daripada guru. Makanya diangkat dan diberikan amanah sebagai pengawas. Karena pengawas inilah yang melakukan supervisi terhadap guru-guru. Jadi pengawas itu supervisor, Pak. Melakukan supervisi, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, melakukan kunjungan, melakukan pembinaan terhadap guru-guru. Walaupun antara pengawas dan guru ini tetap harus saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati, khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Karena di wilayah lain ada juga dua-duanya tidak nyaman. Pengawasnya datang, kepala madrasah dan guru-guru biasa protes. Ini Pak Pengawas terlalu rajin datang, sembarang saja dia periksa, yang tidak penting diperiksa juga. Sebaliknya, kalau Pak Pengawas tidak datang, kepala madrasah dan guru-guru juga protes. Kalau sekiranya ada laporan yang diminta oleh Pak Kasih di kabupaten, kemudian datanya tidak lengkap, biasanya kepala madrasah dan guru juga itu protes. Bagaimana kami tahu, Pak? Pak Pengawas juga tidak pernah datang. Akhirnya Pak Pengawas ini juga bingung, datang salah, tidak datang juga salah. Akhirnya Pak Pengawas berprinsip antara ada dan tiada. Ini kondisi yang ada di luar negeri. Kalau kita di sini tidak seperti itu, alhamdulillah suasana keakraban, kekeluargaan, dan suasana yang harmonis sudah sangat terjalin dengan baik sejak dari dulu kala sampai sekarang sampai masa yang akan datang.
Jadi itulah situasi dan kondisi yang ada yang harus kita ciptakan bersama. Pengawas, guru, kepala madrasah, semuanya harus baik hubungannya. Saya selalu berprinsip yang namanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Ini adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi kita, siapapun kita dan dimanapun kita diberikan amanah. Mohon ini menjadi sesuatu yang harus ditanamkan dalam hati dan pemikiran kita, khususnya bagi kita yang mengabdi di Kementerian Negara. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Ini sangat penting semua, koordinasi ini. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Tiga-tiganya menjadi sangat penting. Kalau tidak ada koordinasi bahaya sekali, Pak. Karena kalau koordinasi tidak ada berarti perintah tidak jelas. Dan ketika perintah tidak jelas, ini sangat membahayakan. Bisa mempengaruhi keselamatan jiwa dan nyawa seseorang. Iya betul. Contoh misalnya, ada komandan peleton membawa anak buahnya pergi berperang. Komandannya bilang, jangan tembak. Tapi karena kebetulan ini yang terdengar oleh anggotanya hanya sepotong, hanya tembaknya saja yang terdengar, akhirnya musuh yang di depan dia tembak betul. Padahal komandannya bilang, jangan tembak. Tapi karena hanya sepotong yang terdengar, tembaknya saja, akhirnya dia tembak. Marah komandannya, saya kan bilang jangan tembak. Anggotanya bilang, wah mohon maaf Pak, saya tidak dengar, saya dengar hanya tembaknya. Inilah pentingnya yang namanya koordinasi yang harus jelas supaya tidak ada salah paham, apalagi paham salah, lebih bahaya banget. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kembali lagi bahwa mudah-mudahan perayaan Milad ini mempunyai makna tersendiri bagi kita, yang sekaligus ada langkah baru dari kita untuk lebih memotivasi kita membawa madrasah menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih bermartabat di masa yang akan datang. Saya selalu sampaikan teman-teman bahwa menjadi guru itu tidak gampang, tidak mudah, itu sangat berat. Kenapa? Karena di pundak kita ini amanah itu sangat luar biasa dan pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Makanya saya memilih tidak jadi guru, karena saya takut minimal guru mengaji saja. Iya, karena menjadi guru itu sangat berat. Makanya kalau kita melakukan evaluasi, mohon ini juga dibahas nanti di K3M. Kira-kira letak perbedaan antara guru dulu dan guru sekarang itu ada di mana? Karena perbedaannya ini mohon maaf ya. Yang saya kasih contoh ini contoh adalah guru yang ada di luar negeri, bukan guru kita di sini. Guru kita itu yang ada di zaman dulu berikut dengan lingkungan madrasahnya itu sungguh sangat jauh berbeda dengan guru dan madrasah yang ada sekarang. Madrasah kita dulu itu bangkunya sudah banyak yang naik paku-pakunya, malah ada yang tinggi sebelah itu bangku, banyak yang rusak. Ruangan kelas masih kurang yang punya lantai, rata-rata masih tanah. Papan tulis kita masih yang dicat hitam itu, kemudian pakai kapur yang banyak debunya. Guru-gurunya yang datang, yang pakai songkok begini, itu sudah kuning songkoknya karena kena sinar matahari. Gurunya juga datang pakai sepeda atau jalan kaki, yang kaki celananya itu di bawah yang lebar, seperti kaki celananya penyanyi dangdut itu Arabi. Bawa tas yang digigit, Pak, yang digigit itu biasa sudah bocor itu tasnya karena sudah dimakan usia, sudah tua. Pakai ikat pinggang itu yang ikat di sini itu hanya karet. Kalaupun ada yang sudah pakai baju dinas, itu biasa kancingnya putus sebelah. Itu guru-gurunya. Jadi situasi sekolahnya tadi seperti itu, bangkunya, tembok-temboknya penuh dengan bekas-bekas bola, plafonnya banyak yang sudah mau jatuh, guru-gurunya juga modelnya seperti itu.
siswa dan siswi yang mereka ajar, ada yang jadi kakak mili, ada yang kepala bidang, ada kepala madrasah, ada yang jadi ketua Pokjawas, ada yang jadi menteri, ada yang jadi tentara. Padahal mereka waktu itu belum ada sertifikasi. Dan guru-guru pada zaman itu masih biasa mencuri di perut, biasa begini. Jadi dia curi kita di perut. Katakan di sini di rambut ini dia tarik. Sampai-sampai kita juga tambah tinggi dengan itu. Dan tidak ada waktu itu pelanggaran dari Komnas HAM. Tidak ada siswa yang memukul gurunya. Tidak ada. Dan tidak ada satu orang tua pun yang komplain. Marah kalau kita melapor sama orang tua, kalau kita pulang justru kita yang dimarah, bukan gurunya. Sekarang situasi dan kondisinya bisa kita bandingkan dengan yang ada sekarang. Penampilan gurunya sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah, halaman sekolah, halaman kantor, apalagi kalau ada pertemuan di Kadek, sampai tidak ada lagi tempat yang kosong karena penuh dengan mobil. Mobil siapa itu? Mobilnya guru-guru. Iya, karena kan sudah sertifikasi. Penampilannya sungguh sangat luar biasa. Tetapi siswa dan siswi yang diajar oleh guru itu belum sama kualitasnya dengan siswa dan siswi yang diajar oleh gurunya dulu itu tadi. Pertanyaannya kemudian adalah, kira-kira bedanya ada di mana? Inilah yang seharusnya didiskusikan juga di KKN, kelompok kerja kepala madrasah. Karena bisa jadi mungkin guru saya dulu yang namanya Pak Hasan yang mengajar saya lagu Garuda Pancasila menyuruh saya menghafal, kemudian saya tidak hafal. Dia suruh saya berdiri, kemudian dia cubit saya punya perut. Cubitannya itu diiringi dengan doa, Allahumma faqihhu fid-din. Bisa jadi guru yang sekarang mungkin saja dia mengajar apa adanya saja, yang penting tunjangan sertifikasi cepat keluar. Tapi ini mohon maaf, guru yang saya maksud guru yang ada di luar, bukan guru dari sini. Nah, ini hanya sebagai kaca perbandingan supaya menjadi referensi untuk kita, supaya kita jangan menjadi guru yang seperti itu tadi. Yang kedua, bisa jadi mungkin guru saya waktu itu melihat dan memandang saya bahwa ini generasi yang harus mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan di masa yang akan datang, sehingga ilmu, nilai, pemahaman agama harus saya transfer kepada dia, karena di zamannya dia akan mengisi pembangunan dan dia harus melakukan transfer itu secara ikhlas. Ini mungkin tidak dimiliki oleh guru yang ada yang sekarang. Tidak memandang siswa dan siswinya bahwa mereka ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang adalah generasi yang akan memimpin, generasi yang akan mengisi pembangunan yang seharusnya memiliki dasar karakteristik keagamaan yang baru. Karena melakukan tugas fungsinya sekedar formalitas saja, sekedar menggugurkan kewajibannya supaya semua yang berkaitan dengan administrasi persyaratan itu berjalan lancar. Mungkin itu, jadi mungkin ada perbedaan sudut pandang, atau mungkin juga tingkat keikhlasan yang berbeda, atau mungkin pemahaman yang seperti apa. Yang pasti outputnya berbeda. Kenapa output berbeda? Karena sistem atau proses itu yang berbeda. Walaupun inputnya sebetulnya sama, sama-sama guru, sama-sama orang, sama-sama sarjana agama. Malah tingkat pendidikan guru yang sekarang lebih tinggi dari tingkat pendidikan guru-guru dulu. Guru-guru kita yang dulu itu kok belum ada yang S2.
Malah kecenderungannya guru-guru kita yang dulu itu tamatan PGA, Persatuan Guru Agama. Iya, atau pendidikan guru agama yang sudah terhapus sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi hasilnya, outputnya kita bisa lihat. Inilah yang seharusnya teman-teman, sahabat kita semua para guru bisa melihat dan mengkaji kira-kira bagaimana supaya hasil yang kita hasilkan itu bisa betul-betul mempunyai kualitas, mempunyai output yang baik. Jadi K3M, pertemuan K3M itu adalah hasilnya. Bisa jadi mungkin dulu guru sebelum mengajar itu diawali dengan doa dan gurunya itu sendiri. Mungkin dia berdoa kepada Tuhan, kemudian menyampaikan kepada siswanya supaya siswanya juga berdoa sebelum memulai mata pelajaran, sehingga memang ada berkahnya turun. Kalau sekarang ini guru yang mereka datang di sekolah hanya pada saat ada jam mengajar. Di luar jam mengajar mereka tidak ke sekolah. Itu pun pada saat ada jam mengajar dia datang ke sekolah hanya masuk kelas, anak-anak itu semua buka bukunya, buka halaman sekian. Yang bisa menulis di papan tulis minta tolong ditulis di papan tulis, yang lain juga begitu. Sudah itu gurunya keluar. Ada guru yang pergi di ruangan guru berkumpul bersama teman-teman guru lainnya. Kemudian di situ dia bergosip atau bercakos cerita kosong atau membahas masalah yang ada di luar negeri. Ada juga yang guru itu dia pulang kembali ke rumahnya, apalagi kalau rumahnya dekat dengan sekolah. Karena kebetulan dia belum memasak untuk suaminya, belum menyelesaikan cucian di rumahnya, atau mungkin dia belum kasih makan anaknya. Itu dalam situasi normal. Di situasi virtual yang sekarang ini ada juga yang di atas ini pakai baju dinas, tapi yang di bawah pakai sarung. Ada juga yang pakai daster. Tapi karena kebetulan upacara harus berdiri, ada pas yang dia ada sarungnya di virtual itu. Ini guru yang saya ceritakan adalah gambaran guru yang terjadi di luar. Tetapi kita jadikan rujukan supaya kita jangan seperti itu. Jadi itu perbedaan. Ini sebetulnya menjadi bahan evaluasi, koreksi untuk kita semua. Karena kita semua sudah bersepakat dan bertekad untuk membawa madrasah ini menjadi lebih hebat, lebih baik, lebih bermartabat. Jadi seharusnya 5 nilai budaya kerja itu, yang pertama adalah integritas. Itu tidak hanya kita ada dalam pikiran dan angan-angan, tetapi tasdiqun bil qauli wa tazkiratun bil lisan wa amalun bil arkan. Itulah integritasnya. Barulah integritas yang sempurna kalau seperti itu. Kalau hanya sekedar baru dalam tasdiqun bil qauli, baru ada dalam hatinya, wa tazkiratun bil lisan, diucapkan dalam mulut, tetapi belum wa'amalun bil arkan, itu belum. Jadi pahami dulu, ketahui dulu, kemudian baru diamalkan. Kalau kita baru tahu, baru pahami, tapi belum mengamalkan, itu juga belum. Langsung mengamalkan tanpa tahu, tanpa paham, itu juga bahaya. Maka ini adalah satu rangkaian. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, masih ada 1 jam. Tapi sepertinya dari tatapan mata yang ada sudah berharap jangan lama-lama, ini sudah panas. Karena saya juga khawatir kalau terlalu lama berdiri. Kalau saya terlalu lama berdiri, Bapak dan Ibu puas, tetapi saya lemas. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang saya, kenapa ketawa?
terakhir saya ingin sampaikan, karena tadi milad juga sudah selesai, saya ingin menitip bahwa kembali saya mengatakan menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu berat. Guru itu masuk kategori tenaga pendidik, pengawas itu masuk kategori tenaga kependidikan. Jadi jangan double, sudah sebut guru, sudah sebut pengawas, sebut lagi tenaga pendidik, sebut lagi tenaga kependidikan. Yang paling bagus para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah masuk semuanya di dunia wal akhirat. Itu secara protokoler. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa dalam menjalankan aktivitas kita sebagai guru, sekali lagi mohon dimaknai bahwa yang kita ajar, yang kita didik ini adalah makhluk hidup, adalah manusia yang akan mengisi kehidupan, yang akan mengisi pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, ikhlaskan, tuluskan niat Bapak dan Ibu ketika melakukan proses belajar mengajar, supaya ilmu yang kita berikan itu bisa menjadi berkah untuk diri sendiri dan untuk anak-anak kita. Menanamkan nilai dan karakter itu menjadi sangat penting, karena siswa dan siswi kita yang ada di tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah itu masih dalam proses perekaman ilmu pengetahuan, perekaman karakteristik, perekaman nilai, perekaman lingkungan. Mereka itu masih dalam proses merekam, sehingga kalau yang mereka rekam itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kurang bagus, maka ini juga yang akan mereka sampaikan di masa yang akan datang. Ini juga yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Tetapi sebaliknya, ketika kita memberikan gambaran yang baik, yang positif, yang mengandung nilai-nilai keagamaan, insya Allah ini juga yang akan digambarkan yang dilakukan di masa yang akan datang. Oleh karenanya peran kita ini sangat-sangat menentukan di masa yang akan datang. Saya berharap kepada semua kita, antara PNS, non-PNS, tidak usah terlalu dipermasalahkan itu, karena itu hanya persoalan plat mobil. Ada yang plat mobil warna merah, ada plat mobil warna hitam, tetapi istilahnya adalah yang penting punya plat, karena kalau tidak ada platnya bukan mobil merah. Saya tetap teriring harapan yang sangat besar, khususnya teman-teman dan saudara-saudara saya yang belum PNS. Jangan menggantungkan harapan bahwa hidup ini hanya bisa terjalan dengan baik kalau kita berstatus PNS. PNS itu bukan jaminan. Buktinya, kalau Bapak dan Ibu mau tahu, ini saya buka tapi jangan dipublikasi ya. PNS itu paling banyak utangnya dibandingkan dengan yang non PNS. Ya terutama kan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena PNS itu belum menganggap dirinya PNS kalau tidak mengambil uang di bawah. Berarti kan banyak utangnya. Yang non PNS kan tidak. Iya. Yang kedua, lebih banyak pertanyaannya malaikat nanti terhadap guru yang PNS dengan yang bukan PNS. Artinya beban hidup itu sedikit agak lebih ringan. Jadi yang non PNS jangan berkecil hati, tetap mengabdi. Tuhan mengatakan wa kulit malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah yang terbaik, berbuatlah yang baik-baik, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Nanti Tuhan yang melihat, nanti Tuhan yang menilai. Termasuk kita yang belum PNS. Bisa jadi kita yang PNS dulu masuk surga. Dan itu menjadi harapan kita semua. Yang penting sama-sama yang PNS maksudnya. Jadi itu yang sangat saya harapkan kepada kita semua. Tetaplah mengabdi
di madrasah kita ini, karena generasi yang ada saat sekarang ini menentukan situasi dan kondisi negara kita di masa yang akan datang. Dididiklah, diajari anak-anak kita, siswa dan siswi kita dengan melihat bahwa sekali lagi mereka adalah yang akan mengisi di masa yang akan datang. Limpahkan, berikan yang terbaik dengan ikhlas tentunya. Karena ikhlas itu lagi tidak mudah, itu berat, sangat berat. Karena beratnya itu makanya dijadikan logo Kementerian Agama. Ikhlas pertama. Tidak. Karena seandainya itu ringan, itu tidak jadi logo. Tetapi karena itu berat, makanya itu dijadikan logo. Karena itu adalah salah satu sifat dan karakteristik yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Sedikit saya berbicara tentang itu tadi, ikhlas, keikhlasan. Yang biasa saya sampaikan contoh kepada teman-teman yang lain adalah yang pernah saya alami, dan saya berkesimpulan bahwa memang ternyata ikhlas itu sangat susah. Saya pernah melihatkan dalam hati saya, kalau saya ketemu sama om saya yang lama saya tidak ketemu, saya niatkan itu mau kasih dia duit 5 juta. Tetapi begitu om saya sudah telepon saya mau menuju rumah saya, sudah berkurang. Saya sudah berpikir, kayaknya kalau 5 juta terlalu banyak. Sudah saya jadi ada. Begitu om tiba di rumah, saya lihat-lihat, wah penampilannya om ini sudah sangat luar biasa. Lebih jauh, lebih hebat daripada apa yang saya bayangkan. Akhirnya turun lagi kalau begitu 1 juta. Iya. Pada saat cerita, saya tahu perkembangannya sangat luar biasa. Begitu dia panik, kalau begitu tidak usah saya kasih. Tidak jadi. Betapa ikhlas itu sangat berat. Betapa ikhlas itu sangat berat. Itu baru satu, Pak. Baru ikhlas, belum syukur, belum sabar, belum tawakal. Karena semua sifat dan karakteristik ini harus bermodalkan, harus dilandasi, harus diawali, diproses semuanya dari hati kita semua. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya hormati, didiklah, ajarlah anak-anak kita dengan hati. Kalau diajar hanya dengan akal, pikiran, berarti mereka juga merekamnya hanya memakai pikiran dan otak, tidak merekamnya dengan hati. Kalau hanya direkam dengan pikiran, dengan otaknya, hampir saya pastikan itu akan menjadi kering dan itu tidak akan menjadi berkah. Tetapi ketika itu dilandasi dari hati, insya Allah itu akan menjadi berkah. Itu kesimpulan pertemuan kita pada siang hari ini. Karena ini juga adalah merupakan silaturahim, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang seperti Nabi janjikan, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, tapi tidak lagi dientengkan geronya bagi yang sudah punya. Terima kasih atas restu dan perkenan kita semua, serta senantiasa mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menutup kegiatan kita ini dengan bersama-sama melepaskan hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Duhai Allah yang Maha Pengasih, kasih yang tiada pilih-pilih, dan yang Maha Penyayang, sayang tiada batas berbilang. Di pagi dan hingga menjelang siang hari ini, kami berhimpun di tempat ini, tidak lain untuk menjalin silaturahim, untuk saling memberikan nasihat dan menasehati. Ya Allah, ya Tuhan kami, di acara penutupan milad Madrasah MTs Negeri 1 Manado yang ke-42, semoga Engkau merahmati, memberkahi setiap kegiatan-kegiatan